Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pandin Palindang dengan NIM 223611194 dari kelas A5. Nah, kita akan mempelajari tentang peran kunci bobot atau weights dan bias dalam jaringan saraf atau neural networks. Nah, apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf poin yang pertama yaitu model komputasi yang meniru otak manusia. Yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari pola kompleks dari data. Yang ketiga, ini sangat penting yaitu digunakan dalam pengenalan citra, NLP, dan sistem otonom. Nah, bobot dan bias adalah dua parameter fundamental yang memungkinkan jaringan untuk belajar dan membuat prediksi. Definisinya, nilai numerik yang diberikan pada setiap koneksi antara neuron. Peran utamanya yang pertama, signifikansi input atau menentukan seberapa besar pengaruh sebuah input terhadap output akhir. Yang kedua, mekanisme pembelajaran. Bobot diperbaharui melalui back propagation dan gradient descent untuk meminimalkan error. Ilustrasinya, bobot besar pada fitur X berarti X memiliki dampak kuat pada hasil formula atau bagiannya sama dengan bobot dikali input. Nah, di sini bias penyesuaian fleksibilitas. Definisinya parameter tambahan yang ditambahkan ke hasil penjumlahan berbobot. Peran utamanya yang pertama, menggeser fungsi aktivasi neuron agar lebih sesuai dengan data atau mengubah titik ambang batas aktivasi. Yang kedua, aktivasi tanpa input, memastikan neuron dapat beraktivitas bahkan jika semua input yang masuk bernilai 0 atau sangat kecil. Ilustrasinya memungkinkan model memprediksi nilai dasar atau non-nol. Meskipun tidak ada input yang signifikan, misalnya harga tanah tetap ada meskipun ukuran rumah kecil. Nah, kita bisa perlihatkan rumus yang digunakan yang ada di bawah. Nah, kita masuk lagi di pembelajaran forward dan back propagation. Yang pertama, propagasi maju atau forward propagation. Yang pertama, input itu dikalikan bobot, baru kemudian ditambahkan dengan bias. Kemudian hasilnya melalui fungsi aktivasi sama dengan prediksi atau outputnya. Yang kedua, propagasi mundur atau back propagation. Yang pertama, dia bisa menghitung error atau loss prediksi. Kemudian dia bisa menghitung gradient error terhadap bobot dan bias dan mengupdate bobot dan bias menggunakan gradient atau gradient descent untuk mengurangi error di masa depan. Nah, studi kasus ilustrasi yaitu aplikasi pengenalan citra. Nah, tugasnya mengklasifikasikan objek dalam gambar. Di sini peran bobot yaitu bobot tinggi pada fitur utama objek, misalnya ada di hidung dan mata, untuk membedakannya dari latar belakang. Peran bias yaitu untuk memastikan pengenalan objek tetap akurat meskipun ada variasi pada gambar, misalnya perubahan pencahayaan atau sedikit kemiringan objek. Nah, di sini ada beberapa dampak dan tantangan bobot dan bias. Yang pertama, keuntungannya yaitu akurasi tinggi, yaitu penyesuaian terus-menerus mengurangi error. Yang kedua, generalisasi baik, kinerja optimal pada data yang belum pernah dilihat. Kemudian, fleksibilitas tinggi, yaitu kemampuan menangani berbagai pola data yang kompleks. Kemudian kita masuk di tantangannya. Yang pertama yaitu overfitting, yaitu risiko bobot menjadi terlalu spesifik pada pelatihan. Yang kedua, inisialisasi, yaitu nilai awal yang buruk dapat memperlambat pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu black box, interpretasi bobot dan bias yang kompleks sangat sulit untuk dijelaskan. Nah, inti pembelajaran bobot mengontrol signifikansi input, kemudian bias mengontrol fleksibilitas ambang aktivasi. Nah, pesan kunci keduanya adalah inti yang memungkinkan jaringan saraf untuk belajar dan menjadi prediktor yang efektif. Sekian dan terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.